Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita mau bergabung dengan Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan yang juga pengusaha. Selamat malam Bu Tuti, Bu Susi. Selamat malam. Selamat malam. Di mana ini Bu? Ya di kampung, di Pangandaran. Kok sekarang nggak pernah ke Jakarta? Banyak corona di Jakarta. Emangnya di Pangandaran nggak ada corona? Nggak ada, bersih. Dua area zone yang bersih adalah Pangandaran dan Cianjur Kabupaten. Enggak, karena di sini kan anak-anak, perusahaan juga semua di sini ya. Saya kembali ke sebelum corona pun saya sudah sering di Pangandaran. Jakarta macet. Tapi kalau saya punya kepercayaan lain, Bu, bahwa para nelayan itu memang harusnya lebih imun dari corona. Kenapa? Amin. Karena dia di air asin. Ini garam. Mereka nggak di dalam air asin, Bang. Kali ini gimana? Iya, mereka kan di sekitar air asin. Kalaupun mereka melaut pasti kena air laut. Jadi garam itu saya kira juga obat juga untuk virus-virus. Ya, yang jelas pokoknya kita harus jaga stamina. Itu saja, Bang Karni. Jangan dikasih cerita lain-lain. Nanti bikin satu stigma kepercayaan baru. Mereka pikir, wah karena ini corona tidak masuk. Nanti salah lagi, kena lagi kan. Jadi kita kasih mereka yang logik saja, kena matahari sehat, kena air laut bagus, makan ikan sehat, itu saja. Tapi jangan pernah berikan kepada masyarakat itu sebuah statement yang seolah-olah kalau kalian begini corona tidak bisa kena kalian. Jangan deh. Bukan nggak bisa, tapi lebih imun kan begitu. Ya. Bu, sekarang bicara tentang, tentu bukan sebagai Menteri Kelautan nih, sebagai pengusaha. Ya. Ibu kan punya usaha, tapi lebih ke transportasi. Dan saya tidak tahu yang lain-lainnya. Saya dengar juga cabang-cabang lainnya banyak. Enggak, Pak. Sekarang ya cuma transportasi CCR saja. Oh. Tapi ya sejak bulan Maret kita udah 95%, mid of March itu airport sudah tutup. Di Papua tutup, jadi kita sekarang tinggal 5% saja penerbangan kita. Mungkin minggu depan makin berkurang. Apa akibatnya untuk itu cash flow, likuiditas, segala macamnya, Bu? Ya pendapatan kita tinggal 5% dari 100%. 5%. Kalau kita lihat ke cost itu akan defisit berapa, Bu? Ya, kalau kita tidak melakukan efisiensi, restructuring organisasi, pengurangan karyawan, mengadpedlipkan pilot, ya tentunya bisa 20 sampai 30 miliar per bulan lebih. Belum lagi bunga bank dan cicilan bank kan. Ya mau tidak mau ya kita harus mengurangi apa yang bisa kita efisienkan untuk sementara menahan napas. Berapa persen dari rutenya yang tidak terlayani lagi atau yang dihentikan? 95% Bang Karni. 95%. Karyawan diapain tuh 95% itu? Ya sebagian ada yang kita rumahkan, sebagian ada yang ya kita kurangin salary-nya. Ya di PHK kita juga ada di PHK juga. Tutup beberapa cabang. Ya ada, harus tidak mau.
Sekarang apa yang Ibu mau usulkan ke pemerintah? Ya sebetulnya untuk kita ya kalau tanpa insentif penundaan pembayaran juga tambahan modal ya tidak mungkin, ya kita harus pilotkan dalam waktu dekat. Itu konsekuensi yang sebetulnya tidak kita inginkan begitu. Lalu juga ketidakjelasan, ada yang tutup, ada yang tidak. Itu yang justru memberatkan kan, karena ada rute yang ditutup tapi di wilayah yang sama. Ada kabupaten yang tutup, ada kabupaten yang buka. Nah ini jadi akhirnya kita menyediakan satu pesawat hanya untuk satu rute saja misalnya. Jadi ada dari pengaturan penerbangannya pun ada yang Ibu harapkan supaya ada perbaikan begitu. Setiap kabupaten mereka ya, misalnya seperti contoh di Papua, dari Jakarta memang sudah tidak masuk, antar kabupaten juga tidak bisa. Jadi penumpang tidak ada exchange penumpang di dalam wilayah Papua itu sendiri. Kargo juga sudah tidak banyak. Ya beberapa bandara bahkan close, jadi kita tidak bisa terbang lagi. Itu lebih kepada karena aturan atau karena penumpang memang lagi sepi? Yang Pangandaran misalnya contoh itu rute reguler kita Pangandaran Jakarta ya sepi juga, jadi ya kita tutup. Bukan kita tutup, kita kurangi dari setiap hari menjadi 2 kali dalam seminggu. Itu pun lebih untuk logistik kita sendiri karena penumpangnya juga cuma 1 atau 2 orang. Jadi kira-kira bisa bertahan berapa lama Ibu Susi dengan keadaan seperti ini? Dengan beberapa reorganize efisiensi yang kita lakukan ya mungkin 2 sampai 6 bulan tergantung kita lihat situasi nanti belakangannya. Tapi itu dengan catatan kita tidak membayar kewajiban-kewajiban kita ya Pak Kardi. Itu pelabuhan-pelabuhan tadi, polisi menutupnya seperti di kabupaten-kabupaten Papua itu di bawah wewenang dari Pemda atau dari perhubungan? Kebanyakan Pemda Pak. Pemda ya. Jadi aturan lokal. Kalau kita kan terbangnya ke kabupaten-kabupaten kecil. Iya. Makanya saya tanya apa itu diatur Kementerian Perhubungan atau Pemda setempat? Kita hanya biasanya di dalam pulau besar saja, tidak keluar dari pulau besar. Jadi seperti yang Sulawesi, Maseko, Masamba, ya di sekitar di dalam Sulawesi saja. Yang Papua ya yang dari Manokwari biasanya ke Bintuni, ke sekelilingnya. Manokwari masih ada yang jalan, tapi kalau Merauke total shutdown, Sentani juga shutdown, lalu ya beberapa ke pegunungan itu semua tidak ada penerbangan. Usaha Ibu di luar itu nggak ada ya Bu? Tidak ada sementara ini. Saya kira Ibu punya apa namanya itu lobster itu loh. Lobster sudah sejak tahun 2001 kita sudah tidak ekspor Bang Karni. Saya kerja untuk lokal kirim Jakarta sedikit-sedikit, tapi sekarang sudah tidak ada lobsternya karena bibitnya udah diambil. Diambil luar negeri maksudnya? Ya diekspor kan. Lokal selama ini Ibu yang melawan itu selama jadi menteri. Ya sekarang kan sudah tidak ada yang melarang kan, diperbolehkan. Oh jadi sekarang udah habis tuh bibit? Ya lobsternya tidak ada. Harusnya musim hujan ini musim, tapi kita paling dapat 50 kilo saja. Satu hari. Itu beli dari mana-mana, ya untuk makan saja, kirim ke teman, udah itu saja. Padahal saya baru rencana mau budidaya lobster.
Ya tangkap bibitnya, dibudidayakan. Mungkin masih ada bibitnya, gampang tangkapnya. Cuma pakai lampu saja. Baik Bu Susi, saya doakan kalau Ibu masih bisa bertahan 6 bulan, mudah-mudahan 6 bulan ke depan badai sudah berlalu dan Kalau di Amerika, airline dapat insentif besar untuk mempertahankan hidupnya. Ya, kita masih menunggu apa ada keringanan-keringanan apa, bantuan apa gitu, Pak Kar. baik, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah apa yang Ibu sampaikan. Tapi segala sisi dari bisnis dan perdagangan sudah terpukul sekarang ini, jadi bingung juga kalau pemerintah mengalokasikan harus meringankan yang mana dalam saat ini. Tapi apapun saya doakan supaya bisnis Ibu Susi selamat Amin. melalui badai ini. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak Kar.